Alhamdulillah. Pak Wita kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Pak Masbur. Mungkin ada bisa saya bantu? Ya Pak, mohon maaf sebelumnya saya mohon izin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SD Yesus 1 dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di SD Negeri 1 dan bagaimana nanti langkah-langkah yang diambil dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh betul, baik. Baik, ternyata dalam pengambilan keputusan biasanya kita kan pasti setiap kegiatan pas semua pada keputusan. Dalam mengambil keputusan, saya tidak langsung serta-merta mengambil keputusan sendiri. Misalkan terkait pembelajaran di sekolah, di kelas, atau permasalahan siswa di kelas, itu kita serahkan ke guru kelas masing-masing. Selama biar beliau bisa mengatasi sendiri, akan kita serahkan ke guru kelas masing-masing. Dan bila keputusan itu permasalahan tersebut berdampak yang besar, maka saya selaku kepala sekolah akan tetap membantu beliau dan dalam mengadakan musyawarah terlebih dahulu dalam mencari solusi permasalahan tersebut bersama teman-teman yang lain. Pastinya seperti itu. Terima kasih Pak Masbur. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di Susah ini, apa yang menurut Bapak kasus yang paling berat di lembaga ini? Sebenarnya sejak pertama kali ketika saya sampai di Sudu 1 tanggal 8 Februari 2018 kemarin, alhamdulillah penerimaan dari rekan guru bagus, masyarakat bagus, siswa-siswa pun juga saya menerima dengan baik. Dan sebenarnya tidak ada dalam sering berjalan waktu sampai saat ini, sebenarnya tidak ada permasalahan yang besar atau yang dampak yang besar. Mungkin kendala saat ini yang kita mungkin permasalahan yang saya hadapi ada terkait dengan kedisiplinan utama kedisiplinan guru yang rata-rata sulit ketika kita ajak untuk berangkat lebih mendisiplin kedisiplinan terkait dengan belajar berangkat ke sekolah biasanya agak terlambat. Itu permasalahan yang kita hadapi. Padahal saya selaku kepala sekolah sudah memberikan contoh dan teladan langsung bagaimana kita bisa memanage waktu dan bisa berangkat agak lebih pagi sehingga dapat melakukan pembelajaran bisa berjalan lebih lancar. Kalau dari siswa sendiri tidak ada permasalahan yang berat dan semuanya masih bisa diselesaikan oleh guru-guru. Yang utama adalah kita di jam kedatangan guru. Sebenarnya ini menjadi dilema bagi saya juga. Ketika tiap tahun kan kita juga mengadakan binaan kerja. Kalau dulu termasuk ketika sebelum mulai DP3 kemudian ada PKG, saat ini ada dalam kinerja, itu pun semuanya membutuhkan tetap kita menilai dari pelaku kepala sekolah akan menilai seorang guru. Disitulah yang menjadi dilema bagi saya antara memberikan nilai padahal seorang guru agar dapat mendapatkan nilai yang baik harus minimal sesuai dengan ekspektasi. Jadi nilai kinerja dan nilai perilaku kerja harus sesuai ekspektasi. Sehingga nanti nilainya ketika nilai di unit kerja dapat jadi nilai yang baik. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di luar kita atau rujukan? Yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi dalam memilah dan memilih ketika kita identifikasi masalah, kita memilah dan memilih permasalahan yang akan membawa dampak bagi langsung yang berapa penting, yang sekiranya penting kita utamakan dan kita harus segera selesaikan. Khawatirnya kalau tidak segera kita selesaikan, maka akan berlarut dan membawa dampak yang kurang baik bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah pusat ini. Terus bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita melihat seperti itu, ketika mengalami kasus seperti itu sama-sama benar, kita akan memilih kasus yang benar-benar urgen yang sama yang saya sampaikan di awal tadi. Kita memilih yang paling penting dan paling urgen bagi sekolah dan membawa dampak yang terbesar bagi sekolah kita. Tentunya juga kita mungkin saya bisa menjelaskan sendiri
Karena dalam sebuah sekolah dalam merupakan sistem, kita pun dalam menyelesaikan masalah dan ada teamwork, ada tim kerja kita yang melibatkan seluruh yang kompeten yang di sekolah kita, yang terutama adalah saya sendiri dan juga bapak guru yang lain. Sehingga dengan demikian akan mempermudah penyelesaian masalah tersebut. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengatasi masalah selama ini? Ketika ada suatu masalahnya, seperti biasa kita umumnya seperti yang biasa terjadi. Ketika ada masalah yang sangat penting dan urgent, maka kita akan mengidentifikasi masalah tersebut yang ada. Kita identifikasi apakah ini termasuk masalah pribadi atau masalah yang menyangkut lembaga atau masalah pembelajaran atau masalah penanganan terhadap siswa, maka kita identifikasi permasalahan tersebut. Kemudian kita dari beberapa masalah yang ada, kalau seandainya ada beberapa masalah yang bersamaan, kita memilih masalah yang paling urgent, yang paling segera yang harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Itu artinya yang kedua. Yang ketiga, untuk penyelesaiannya kita musyawarahkan dalam teamwork yang saya sampaikan tadi. Kita punya teamwork, kita punya tim kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian keputusan bersama ini merupakan keputusan bukan keputusan dari saya secara personal, tapi merupakan keputusan semua tim, semua keputusan yang tentunya mengikat pada seluruh anggota di sekolah kita. Terima kasih Pak. Hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di IPA etika yang disampaikan Bapak Sugeng tadi dari awal? Ya, yang paling efektif adalah tadi kita melibatkan seluruh teamwork atau melibatkan seluruh personel yang ada di sekolah kita. Dengan demikian kita akan memusyawarahkan, dengan musyawarah ini hasilnya akan bisa diterima oleh semua pihak, sehingga harapannya tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi miskomunikasi antar anggota, sehingga kebersamaan dan kerukunan di satu lembaga akan tetap terjamin. Sehingga kebersamaan suatu lembaga dalam anggota suatu lembaga itu hal yang mutlak agar kita merasa nyaman dan aman ketika melakukan pekerjaan kita, menyelesaikan pekerjaan kita, dan kita bisa tetap eksis di sekolah kita itu. Harapan kita semua. Oke, Pak Maksud. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan keputusan pada kasus etika tadi? Namanya manusia ya, tantangan itu pasti ada. Tapi yang pasti tantangan terbesar bagi saya adalah terkadang itu ada dilema. Contoh yang tadi salah satu pelaksanaan disiplin bahwa seorang guru harus bisa berangkat pagi dan memenuhi jam 7 sebelum jam 7 harus bisa. Tapi terkadang kita juga ewo terhadap pengambilan keputusan itu yang masih dilema bagi saya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau bentuknya apa yang Bapak jelaskan? Tadi saya sampaikan, ketika jadwal kita pasti memiliki tata cara atau jadwal lini masa dalam penyelesaian dengan prosedur yang sesuai dengan yang saya jelaskan. Prosedur yang tetap kita lakukan yang saya jelaskan di awal tadi. Jadwal tetap ada. Ketika ada permasalahan kemudian kita akan identifikasi, kemudian kita jadwalkan kapan kita akan memusyawarahkan dengan teamwork, kapan kita mengambil keputusan, kapan kita menetapkan dan mengambil tidak lanjut dari keputusan itu. Itu kita jadwalkan juga. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Kita kesampaikan tadi, kita memilih teamwork. Teamwork inilah yang membantu dalam mengambil keputusan kita. Jadi nanti pertanggung jawaban dari hasil keputusan, walaupun yang bertanggung utama adalah kepala sekolah, tapi merupakan karena sudah menjadi keputusan bersama, sehingga itu juga merupakan hasil keputusan yang harus dilaksanakan ditaati oleh seluruhnya. Jadi teman-teman yang ada sekitar kita, orang-orang kita, dan anggota kita seluruh di masyarakat, di khususnya di SD ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan.
Jadi tidak hanya guru-guru, tapi juga siswa pun terkadang bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari semua hal yang telah disampaikan dan dengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak yang mengambil keputusan di politika? Dalam hal ketiga, terkadang kita tidak hanya mengandalkan aturan dan logika saja. Terkadang kita perlu juga berpikir menggunakan hati. Bagaimana kita menata hati kita dalam mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua unsur, dapat diterima semua anggota, sehingga kita juga memperhatikan tata krama toleransi kita, bagaimana pergaulan kita, sehingga kita bisa dengan hati insya Allah akan mudah diterima dan akan mendapat membawa dampak yang baik bagi pergaulan kita di sekolah kita. Terima kasih Pak Masgun atas waktunya sudah memberi waktu kepada saya untuk berbincang. Sama-sama Pak Minto, semoga bermanfaat untuk kedepannya, tidak hanya untuk Pak Minto dan saya, tapi juga bermanfaat untuk seluruh anggota khususnya kemajuan pendidikan di sekolah sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Binto. Bagaimana kabarnya Pak Marhadi? Alhamdulillah hari ini luar biasa, walaupun mungkin kelelahan tapi tetap belajar ya, mudah-mudahan senantiasa. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Mar, sebelumnya saya mau izin minta waktunya Bapak untuk melakukan wawancara. Diperbolehkan Pak? Sangat persilahkan tentang 82 Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak ya, Bapak ditugaskan di SD Negeri Yayan 2 ini mulai sejak kapan? Alhamdulillah saya baru 1 tahun 9 bulan pada tanggal 1 Desember 2020 terkait organisasi besar-besaran, dan saya prediksi saya berada di jauh menuju sana, tapi alhamdulillah saya kecamatan Gaya Bapak. Memang saya ingin nggak. Alhamdulillah. Baik Bapak, di sini saya mau tanyakan nanti berkaitan dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di lembaga Bapak, dan bagaimana langkah apa saja yang diambil dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak Binto, pertanyaan pandangan ini nanti akan saya berusaha jawab dengan semampu saya, dengan sebisa saya, dan sesuai dengan pengalaman dan harapan dengan. Artinya saya ada beberapa yang perlu dipertimbangkan di dalam menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika benar atau salah adalah sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, dan dua pilihan tersebut secara moral benar, akan tetapi bertentangan dengan aturan. Sedangkan rujukan moral ini adalah salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kita ambil satu kasus tentang keadilan atau presensi. Apabila seseorang tersebut tidak masuk selama lebih dari 10 hari tanpa alasan, maka dalam peraturan kami dan tetapi bila ada informasi yang jelas tentang status dan aturan kita, maka toleransi kalau memang dia benar-benar betul-betul ada alasan luar biasa ataupun juga
koordinasi jika maka seharusnya sesuai dengan peraturan dia bisa maklum di dalam keputusan tadi. Namun apabila memang terjadi berbeda 10 dari tanpa alasan, ya, maka ini pun kami masih tetap berkenan. Jangan-jangan dia ada sesuatu yang belum kita ketahui. Kita kan harus membuat tim atau pendidikan yang detail untuk masalah itu sampai seperti itu. Kami tidak langsung mengambil proses, tapi saya selalu biasa kami berdoa banyak hal dari faktor masalahnya. Untuk menjalankan putusan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira rata-rata seperti apa? Saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan memeriksa menelaah dan mencari terlebih dahulu sebelum keputusan tersebut benar-benar dijadikan sebagai keputusan akhir. Saya akan menerapkan 4 paradigma berpikir minimal itu, apakah situasi di rumah etika yang sedang terjadi, apakah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu saya juga akan melihat prinsip apa dalam pengambilan keputusan nanti, apakah berpikir secara basis hasil akhir atau berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis perasaan akhir. Terus pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengatasi masalah selama ini? Dan pernah kami lakukan langkah atau prosedur yang biasa dan terjadi. Pertama, saya akan mengidentifikasi apakah hal atau nilai yang saling bertentangan. Dalam mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, bukan langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih sesuai. Langkah kedua, saya juga harus melihat dari sisi aspek moral, namun juga jangan terlalu mendewakan aspek moral. Jika memang biasa moral ini dipunya, sehingga kita akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang paling kecil itu. Sebaliknya, bila kita terlalu termasuk, maka kita bisa menjadi apatis dan tidak bisa mengenali aspek permasalahan. Kedua, kita harus melihat siapa orang yang terlibat pada kasus ini. Apakah dari internal sekolah atau dari eksternal sekolah, kita belum mengambil keputusan. Kita harus mencari bukti yang relevan. Bagaimana latar belakang anak, apa sebenarnya alasan anak tersebut melakukannya, dan lain-lain dan sebagainya. Sehingga itu bisa menjadi pertimbangan pengambilan keputusan saya. Dan selanjutnya untuk melihat apakah ada unsur kasus yang melanggar hukum di kasus tersebut. Selalu bisa bersama-sama dengan guru melihat dari sisi nurani atau intuisi. Juga saya flashback saat orang-orang yang dekat dalam kehidupan saya dulu dalam mengambil keputusan. Misalnya saat orang tua saya yang notabene adalah kepala keluarga besar mengambil keputusan untuk sangat bijak untuk saya. Sebenarnya saya akan menganalisis paradigma apa yang berlaku pada kasus tersebut dan prinsip berpikir apa yang saya pilih terkait kasus tersebut. Kadang-kadang juga ada opsi-opsi lain di luar dua pilihan opsi yang ada pada kasus tersebut. Keputusan kreatif tersebut yang bisa juga menjadi sebuah keputusan. Kemudian saya menentukan keputusan dan merefleksikan bersama di internal sekolah ini bersama Pak Guru serta yang ada di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Selama ini hal yang terjadi
kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Pada kasus-kasus dilema etika adalah tugas kepada Pak dengan panduan peraturan, maka sebagai kepala sekolah saya lebih memiliki dasar dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga kami tidak ngawur dan tidak menggunakan dasar. Dan dasar peraturan inilah yang menjadikan dasar depan, walaupun itu nanti ada toleransi. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kami ada dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematik ketika seperti ini, saat hal tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi, namun kecil kita harus saya dan rekan-rekan ini merasa bahwa sekarang tersebut mau berubah, pasti akan bermanfaat bagi masa depan. Jadi tantangannya adalah menumbuhkan motivasi interest dari anak untuk mengajak siswa berubah dan menjadi tambah lebih dalam rangka memperbaiki. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Dalam prosedur kami dalam rangka supaya mengambil keputusan itu ada beberapa yang bisa langsung selesai. Tetapi terpulang kasus-kasus yang memang membutuhkan waktu analisa dasar-dasar dalam apa yang merupakan masalah, sehingga tentunya dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan sekolah. Terlebih dahulu ini merupakan dasar utama ini mengumpulkan fakta terkait anak tersebut dan menimbang saya akan menggunakan peraturan atau tanpa tidak diduga prinsip rasa peduli, artinya memberi langsung toleransi kepada masalah tersebut, atau berbasis hasil akhir melalui kesepakatan bersama. Jadi ada opsi-opsi sebelum mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ambil masukan dan saran dari Bapak Ibu, dari orang tua, dari sahabat-sahabat mereka. Ini merupakan hal yang perlu kami gunakan dalam mengambil keputusan dilema etika. Faktor-faktor semua akan saya tentu dan saya rangkai untuk membuat sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan dari awal tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang dapat saya petik untuk ini adalah sebuah pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika. Sebagai pemimpin, saya memiliki tanggung jawab penuh. Keputusan itu adalah merupakan kompetensi saya selaku pimpinan, sehingga pentingnya memahami paradigma prinsip dan langkah dalam pengambilan keputusan adalah suatu kewajiban bagi seorang pemimpin. Selain itu, peran serta dari guru seluruh elemen sekolah seperti itu yang ada menjadi faktor pendukung dalam menghasilkan keputusan yang
bijaksana dan tepat. Masalah ini. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Sudah meluangkan waktu, sudah berbincang-bincang. Terima kasih atas waktunya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya salamnya, mudah-mudahan wawancara ini bermanfaatnya. Saya terima kasih telah kunjungi dan menjadi ingatan saya sebuah kerjasama yang baik dan menjalankan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winto Udoyo, CGP Angkatan 11 kelas 189 Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil wawancara, refleksi wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Bapak Mas Gun selaku Kepala Sekolah SDN Sudu 1. Yang kedua adalah Bapak Marsudiono selaku Kepala Sekolah SDN Yayan 2. Dari wawancara keduanya, dari hasil refleksi saya, ada beberapa tugas yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Dari jawaban kedua kepala sekolah tadi yang dapat saya simpulkan, pertanyaan dari yang pertama jawabannya adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dan diskusi. Dari dua kepala sekolah seperti itu yang saya tangkap. Yang kedua, pengambilan keputusan diambil secara objektif, adil dan bijaksana. Yang ketiga, setiap kepala sekolah memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, menambah pengetahuan saya dalam mengambil keputusan atau bagaimana menyelesaikan masalah dan langkah apa saja yang dilakukan dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa dan apa yang membedakan? Jawaban dari saya, yang pertama adalah persamaannya. Yang pertama, ketika ada permasalahan, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah. Berarti 2 kepala sekolah seperti itu tadi yang persamaannya. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah dilakukan dengan cara bermusyawarah. Terus yang perbedaannya dari 2 kepala sekolah Bapak Mas Gun dengan Bapak Marsudiono, yang pertama adalah dalam menyelesaikan masalah di SD Negeri Sudu 1 dilakukan secara bertahap atau terjadwal, sedangkan di SD Negeri Gayan 2 selaku tadi Bapak Marsudiono langsung diadakan musyawarah. Pertanyaan yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jawaban dari saya, refleksi dari saya, yang pertama, setiap pada suatu permasalahan akan dilakukan identifikasi dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengutamakan komunikasi dan musyawarah dengan rekan guru dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jawaban dari saya, refleksi dari saya, dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dilema etika, saya akan mengidentifikasi, kemudian menguji keputusan tersebut untuk mengetahui masalah yang termasuk dilema. Langkah selanjutnya, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mencari kebenaran terkait masalah tersebut dari segala sisi, kemudian melihat kebermanfaatan keputusan yang nantinya
saya ambil apakah bermanfaat bagi semua pihak atau merugikan nanti ke depannya. Pertanyaan yang kelima dari evaluasi tadi, kejelasan atau suara tulisan di video vlog naratif Anda, format yang akan Anda gunakan, sudahkah Anda mengujinya dan membacanya dan melihat hasil atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Jawaban saya, cerita naratif yang saya gunakan sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Pertanyaan yang keenam atau yang evaluasi yang terakhir, durasi atau waktu panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau sisi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Jawaban revisi dari saya, isi dan kepadatan materi sudah saya tinjau dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Demikian refleksi saya dari wawancara tadi dengan yang kemarin sama hari Jumat sama Bapak Maskun selaku Kepala Sekolah SDN Sudu 1, dan yang hari ini dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Gayam 2 Bapak Marsudiono. Demikian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.